一腾，死期盼，血色天罗防护罩，青天卧杀。回击。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-122. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Hu Yuho bersama dengan Kekaisaran Starluo mereka membuat rencana untuk menyusup ke markas Kekaisaran Matahari Bulan yang berada di Gunung Mingdu. Dan setelahnya juga Hu Yuho bertemu dengan Tang Wutong, yang di sana Hu Yuho ingin mengajak Tang Wutong untuk melakukan fusi jiwa, yang untuk Hu Yuho memastikan Tang Wutong adalah Wandong. Tetapi setelah mereka melakukan fusi jiwa, ternyata mereka gagal. Yang hal tersebut seketika membuat Hu Yuho terpukul karena ia sadar bahwasanya Tang Wutong ini bukanlah Wandong. Hal ini membuat Hu Yuho kembali galau dan memikirkan di mana keberadaan Wandong, dan hal ini juga membuat sikap Hu Yuho kepada Tang Wutong menjadi dingin. Dan setelahnya Hu Yuho kembali membuat rencana bersama Kekaisaran Starluo, yang singkatnya mereka telah menemukan rencana untuk melakukan penyusupan. Dan di malam harinya mereka memulai rencana mereka dengan Hu Yuho yang dibawa oleh Dai Hao, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Hu Yuho yang dibawa oleh Dai Hao terbang tinggi di atas udara, yang di sana mereka telah berada di atas ketinggian dari ribuan meter. Dan di sana Dai Hao khawatir kepada Hu Yuho. Ia bertanya bagaimana kondisi Hu Yuho. Hu Yuho dengan dingin menjawab ia baik-baik saja. Hal ini pun membuat Dai Hao cukup bingung karena sikap Hu Yuho sekarang yang terlalu dingin berbeda dengan sebelumnya waktu membuat rencana. Yang di tengah penerbangan tersebut alat pemandu jiwa Dai Hao hancur, yang setelahnya pun Dai Hao menggunakan wujud dari harimau putihnya untuk melanjutkan penerbangan, yang perjalanan mereka semakin tinggi dan juga suhu semakin ekstrim. Dan juga di perjalanan ini perasaan Hu Yuho kepada ayahnya sedikit berbeda, seperti dirinya merasakan kelebutan dari ayahnya, tetapi Hu Yuho yang traumanya terlalu berat memutuskan untuk tidak memikirkannya. Dan setelahnya pun Hu Yuho menggunakan kekuatan Star Anis untuk memberikan perlindungan suhu kepada mereka agar Dai Hao juga tidak kedinginan. Singkatnya mereka telah berada di ketinggian 5.500 meter, dan Dai Hao bertanya apakah Hu Yuho mau tinggi lagi karena Dai Hao bisa untuk mencapai 6.000, tetapi Hu Yuho menjawab tidak perlu. Dan setelahnya pun Dai Hao meminta kepada Hu Yuho untuk berhati-hati dalam misi ini dan selalu memikirkan keselamatan utama. Hu Yuho menerima saran tersebut. Dan setelahnya pun Hu Yuho dilontarkan oleh Dai Hao dengan kekuatannya yang membuat Hu Yuho melaju sangat cepat menuju ke tempat dari Gunung Mingdu. Dan di sini juga Dai Hao semakin kagum kepada Hu Yuho yang mengakui bahwasanya Hu Yuho merupakan orang yang telah melampaui kebanyakan orang yang berada di usianya. Di tengah perjalanan itu tiba-tiba saja Hu Yuho terhubung kembali dengan alam dewa, yang hal ini membuat Tiameng menjadi kaget karena tak menyangka Hu Yuho akan terhubung kembali ke alam dewa dalam waktu yang sangat cepat. Dan di sana Hu Yuho juga melihat adanya sosok dewa yang sedang menunggu dirinya, tetapi di saat Hu Yuho yang mendekat tiba-tiba saja Hu Yuho terputus kembali dari alam dewa karena slip kebalikannya di Tian. Hal ini membuat Tiameng dan juga lainnya menjadi kesal karena untuk kedua kalinya lagi di Tian mengganggu Hu Yuho. Hu Yuho tidak mempermasalahkan hal ini. Ia bertekad untuk di masa depan nanti ia akan bisa mengalahkan di Tian. Di lain sisi di Tian ia telah mengetahui bahwasanya Hu Yuho terhubung kembali dengan alam dewa sebanyak 2 kali dalam waktu yang sangat cepat. Hal ini membuat di Tian merasa iri karena dirinya yang sudah menunggu 800.000 tahun dirinya tidak pernah dipanggil oleh alam dewa. Hal ini membuat di Tian merasa iri kepada Hu Yuho. Ia berpikir apakah ini karena alasan
alasan dirinya merupakan binatang jiwa sedangkan Huiho adalah manusia. 两次出现在他身上。 Kembali kepada Huiho yang melanjutkan misinya. Di sana Huiho telah melihat penyerangan dari Kekaisaran Saluo yang telah bergerak, yaitu penyerangan untuk pengalihan perhatian agar pihak dari Kekaisaran Matahari Bulan mereka berfokus kepada Kekaisaran Saluo dan tidak berfokus dalam keamanan udara. Di tengah perjalanan tersebut, Huiho melihat adanya sebuah dinding penghalang mental yang berada di Gunung Mingdu yang membuat pendeteksi Huiho tidak bisa menembusnya. 动双属性探测魂导器，不好！ Dan setelah itu tiba-tiba saja adanya sebuah gelombang cahaya putih yang gelombang cahaya putih itu mengeluarkan pancaran kuat untuk bisa mendeteksi penyusup yang mencoba untuk mendekati Gunung Mingdu. Huiho dengan cepat berusaha menghindari gelombang putih tersebut agar dirinya tidak terdeteksi oleh Kekaisaran Matahari Bulan, yang dengan teknik teleportasi tulang serigala Huiho bisa berpindah tempat menjauh dari gelombang putih tersebut. Di sini Huiho sadar dirinya tidak bisa melanjutkan misi pengintaian ini karena situasinya di luar rencana mereka, tetapi Huiho tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Yang di sini pun Huiho menggunakan alat buatan dari guru Xuan Ziwen, yaitu alat pemberantas untuk membajak satelit pengintai milik Kekaisaran Matahari Bulan. Di saat proses tersebut, pihak Kekaisaran Matahari Bulan mereka telah mendapatkan laporan bahwasanya alat pelacak mereka mengalami kegagalan operasi, yang secara bersamaan juga mereka mendeteksi adanya keberadaan dari Sage Jiwa. Dan setelahnya Mad Bull Daluo, yaitu Wang Yiheng, yang langsung bergerak untuk melihat situasi di tempat alat pelacak mereka. Dan di saat Huiho yang sedang memberantas alat sistem pelacak tersebut, dirinya telah ketahuan oleh pihak Kekaisaran Matahari Bulan. 这是被动防御。 Dengan Huiho mendapatkan serangan dari senjata otomatis, dan juga satelit-satelit pengintai itu juga memiliki serangan laser yang menyerang ke arah Huiho, tetapi Huiho bisa menghindari mereka semua dan setelahnya menyerang balik menggunakan pedang esnya. 狂牛斗罗王一恒。 Dan tak lama kemudian Huiho melihat kedatangan dari Wang Yiheng, dan hal ini membuat dendam Huiho kepada Wang Yiheng kembali muncul, dan Huiho ingin membalasnya dengan menghadapi Wang Yiheng, juga melepaskan alat perantas di alat pengintai dari Kekaisaran Matahari Bulan. Dan setelahnya Huiho berfokus menghadapi Wang Yiheng. Wang Yiheng kembali menyerang Huiho menggunakan senjata lasernya. Yang untungnya serangan tersebut dapat dilewati oleh Huiho, dan setelahnya Huiho menyerang balik Wang Yiheng menggunakan teknik serangan jiwa, tetapi teknik tersebut dapat dihentikan oleh Wang Yiheng dengan sangat mudah. Hal ini pun membuat Huiho sadar untuk bisa melawan Wang Yiheng memerlukan usaha yang lebih keras karena Wang Yiheng yang telah berada di Soldo Luo level ke-9. Dan setelahnya Wang Yiheng melepaskan alat jiwanya, yaitu jaring perangkap langit dan bumi, yang alat tersebut mengurung Huiho. Tetapi di sana Huiho memberitahu kepada Wang Yiheng bahwasanya ia memiliki kejutan kepada Wang Yiheng. 你的礼物还没收到。混蛋！ Yang setelahnya pun Huiho mengaktifkan alat pemandunya yang sebelumnya telah ia tinggalkan di satelit-satelit dari Kekaisaran Matahari Bulan, yang alat tersebut seketika meledakkan semua satelit dari Kekaisaran Matahari Bulan, yang hal ini pun membuat Wang Yiheng kaget. Dan setelahnya Susansi menggunakan teknik teleportasinya untuk menukarkan lokasi Huiho dengan dirinya bersama dengan Jiang Nana. Dan setelahnya pun mereka berdua menghancurkan jaring langit dan bumi milik Wang Yiheng, yang membuat Wang Yiheng kembali kaget karena serangan dari Jiang Nana dan juga Susansi yang secara tiba-tiba. Dan setelahnya pun adanya Ji Chuechan yang menyerang dari atas udara dengan teknik tebasan pedangnya, yang serangan tersebut dapat ditahan oleh Wang Yiheng. Dan di sini pun Wang Yiheng kembali kesal karena ternyata Huiho tidak datang sendirian tetapi bersama dengan timnya. Ia pun tidak akan membiarkan Huiho bersama dengan timnya melarikan diri dengan ia mencoba untuk menyerang mereka menggunakan serangannya kembali.
Tetapi di saat itu adanya Tang Wutong yang datang menyelamatkan mereka dengan memberikan perlindungan dengan teknik pertahanan Tang Wutong, yang hal itu membuat Hu Yuhou kaget karena Tang Wutong memancarkan kekuatan dari kupu-kupu naga suci, yaitu teknik seperti gabungan antara Wan Qing'er dan juga Wan Dong. Dan setelahnya Tang Wutong berhadapan langsung melawan Wan Yiheng. Yang dalam pertarungan tersebut membuat semua orang kaget karena Tang Wutong bisa berhadapan duel langsung melawan Wan Yiheng yang merupakan seorang master jiwa tingkatan ke-9. Wan Yiheng mencoba untuk menekan Tang Wutong menggunakan alat jiwanya, tetapi Tang Wutong bisa terbebas dengan kekuatan dari sayap naga kupu-kupunya, yang di sana Hu Yuhou dibuat tertarik dengan sayapnya dari Tang Wutong karena sayapnya mirip dengan Wan Dong, tetapi Hu Yuhou sadar secara keseluruhan sayap itu berbeda dengan milik Wan Dong. Dan setelahnya mereka semua mulai bekerja sama melawan Wan Yiheng dengan substansi yang maju duluan untuk menahan setiap serangan dari Wan Yiheng menggunakan perisai Xuan Wu-nya. Dan setelahnya Ye Guyi bersama dengan Nan Qiu Qiu, mereka berdua menggabungkan teknik serangan mereka, yang serangan gabungan tersebut mengarah kepada Wan Yiheng, yang serangan itu mampu memberikan pukulan kepada Wan Yiheng. Dan setelahnya Susansi bersama dengan Ji Chuechen, mereka berdua menyerang Wan Yiheng, yang setelahnya juga disusul oleh Hu Yuhou. Dan pada akhirnya Susansi menggunakan pengekangan dari perisai Xuan Wu-nya. Dan setelahnya pun mereka semua mempersiapkan serangan mereka masing-masing menyerang secara bersamaan ke arah Wan Yiheng. Wan Yiheng yang telah berada di kondisi terpojok, ia langsung menggunakan wujud aslinya dari Mad Bull True Body. Tang Wutong dengan segera menggunakan keterampilan jiwa ketujuhnya dengan ia menggunakan tubuh sejati semangat bela dirinya. Membuat penampilan Tang Wutong berubah dengan dibungkus oleh armor naga. Dan setelahnya Tang Wutong melepaskan serangan cahaya Dewa Naga ke arah dari Wan Yiheng, yang membuat Wan Yiheng berada di situasi terpojok. Dan setelahnya Jiang Nana menggunakan keterampilan ular pitonya untuk melilit tubuh Wan Yiheng, yang membuat Wan Yiheng tidak bisa bergerak. Dan lalu Hu Yuhou mencoba untuk melakukan pergerakan kembali, tetapi di saat itu Wan Yiheng menggunakan alat jiwa laser menyerang ke segala arah. Hu Yuhou untungnya bisa menghindar. Dan setelahnya pun Hu Yuhou ingin mengakhiri pertarungan dengan teknik telapak tangan kerinduan Wan Dong. Yang serangan itu mengarah kepada Wan Yiheng, dan Wan Yiheng mencoba untuk menahannya menggunakan alat jiwa pertahanannya. 王一恒，死心派，血色天罗防护罩。 yang seketika memberikan peraduan besar, tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan hasil pertarungan kelompok Hu Yuhou melawan Wan Yiheng, yang singkatnya dalam pertarungan itu kelompok Hu Yuhou akan bisa memenangkan pertarungan bahkan sampai menewaskan Wan Yiheng. Dan setelahnya juga Hu Yuhou kembali menemui Dai Hao, yang di sana Hu Yuhou memberikan sebuah kristal, yaitu kristal penyimpanan yang di dalamnya adanya alat pengintaian dari Kekaisaran Matahari Bulan, yang sebagai bentuk pembagian hasil kepada Kekaisaran Saluo. Dan misi keberhasilan ini membuat Dai Hao kagum kepada Hu Yuhou bersama dengan timnya, karena mereka yang mampu menyelesaikan misi tingkatan tinggi. Dan Dai Hao akan melaporkan hal ini kepada sang kaisar. Dan setelahnya Hu Yuhou bersama dengan timnya akan kembali lagi membuat rencana bersama dengan Dai Hao. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingat kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!